Sehingga saya ngimpi saya ini bukan tempat ini sekali lagi bukan untuk gaya-gayaan. Ini memang tempat saya pakai ke depan, ini berdiri sendiri untuk mensupport sebuah bisnis proses. Ini bukan hanya sampingan, tapi akan membentuk yang namanya inkubasi bisnis baru dengan jumlah yang besar, akhirnya menopang. Pak, ini kita juga kadang-kadang nanya-nanya ini. Pak Tum di sini, Joglo ini adanya di, kalau saya boleh sebut, dari Jogja kira-kira hampir 1 jam. 1 jam, dari Solo ya kira-kira 1 jam setengah gitu ya. 1 jam seperempat lah. Dan di pedesaan gitu ya, bahkan di tepi pegunungan gitu kan, yang saya juga mungkin sedikit tahu di masa lalu ini daerah yang tidak mudah gitu ya secara ekonomi begitu ya. Kemudian Bapak bawa aktivitas itu dari sini. Sementara kalau aktivitas bisnis BMP itu kan di mana-mana gitu ya, mengembangkan ke Ngawi, kemudian dari Jawa Barat, di Lampung, kemudian mau expand ke mana-mana begitu ya. Nah, tapi aktivitasnya adalah di sini. Ini sebetulnya apa motifnya kenapa di sini? Ya, Pak Arif, ini sebagai Center of Excellence kan. Center of Excellence, oke. Kan tidak harus doing business di sini. Ya. Doing business boleh di mana aja. Mau dimanapun tempat ini, itu kan orang zaman sekarang bisa mengakses. As a symbol gitu ya di sini. Iya. Pak Arif pernah baca sejarahnya Toyota. Oke. Itu Center of Excellence-nya kan di kampung. Lahir di kampung. Ya. Dan bisa tumbuh segitu gedenya. Ya. Zaman Amerika krisis, kalau kita baca buku gitu ya, apa namanya, dulu ada mesin jahit namanya Singer. Memang di kota dia. Di kampung. Kampung. Amerika mau krisis lagi loh Pak sekarang. Iya, ya nggak tahu, itu yang saya baca dulu. Zaman dulu kalau itu yang menggerakkan ekonomi Amerika. Jadi kampung itu buat saya ya memang ini simbol bahwa ekonominya sebenarnya terdorong dari mana sih? Dari daerah, dari wilayah. Saya dapat saya. Iya. Di sini sebagai Center of Excellence. Iya. Nah, kemudian bagaimana melibatkan Pak di sekitar sini dan juga di sekitar Pak Tum punya, WMP punya lokasi-lokasi industri yang tersebar di seluruh Indonesia tuh. Melibatkan di lingkungan sekitarnya, masyarakat sekitarnya atau ekosistem sekitarnya gimana? Ya contoh misalnya dulu saya di Cianjur awal-awal gitu ya. Namanya Cianjur itu saya dulu di tengah hutan. Oh ya. Nah, saya infrastruktur sudah ready waktu itu di sana? Ya ada, udah. Cuman namanya akses orang itu kan masih terbatas. Orang saya datang ke sana tuh dikira ngapain gitu kan sama orang wilayah. Sekarang orang di lingkungan itu kesejahteraan meningkat karena apa? Terjadi economic cycle di sana. Oh, oke. Siklus ekonomi, skala ekonomi kebangun dan ekosistem kebangun ya. Iya, maju. Besok Pak Arif lihat namanya Giri Tontro. Iya. Dulu sana orang mendekatnya nggak mau Pak Arif. Iya. Jauh loh, air susah. Iya. Jaringan listrik tidak mencukupi. Iya. Polis bilang saya diketawain teman-teman. Emangnya lu bisa itu narik power 5 mega ke Giri Tontro? Ya saya kan nggak bisa jawab, saya tidak kompetensi tadi, tapi paling enggak saya tahu bahwa PLN itu butuh pasar kan gitu. Bapak pasang sendiri akhirnya di atas. Ya mestinya pasang lah. Akhirnya pasang solar panel, PLN-nya juga menyesuaikan, saya hidup. Nah, kalau si Giri Tontro itu terjadi sebuah revenue di daerah itu besarannya 2,3 triliun setahun. Indirect impact-nya kalau saya putar 2 kali berapa Pak? 4,4. Kalau 3 kali dalam setahun, umumnya ekonomi cycle itu bisa 2 sampai 2,5 kali kan. Iya. Itu akan terjadi putaran ekonomi yang luar biasa besar. Cycle ekonomi di wilayah itu cycle ekonominya akan terdongkrak ya. Terdongkrak kan. Sehingga tetangga di Giri Tontro yang tadinya masuk, katakan misalnya ke daerah tengah, misalnya ke Boyolali dan sebagainya, UMR-nya di 1,6. Kalau di rumahnya sendiri, kan nggak spend apapun, nggak spend kontrakan, nggak spend apa, orang bisa bersepeda ke situ kerja gitu pulang, uangnya utuh. Artinya Pak, kalau kita bicara keberadaan di sana di Giri Tontro itu sudah mulai menghentikan ya, pergerakan sumber daya manusia atau pergerakan tenaga kerja dari situ ke daerah lain, apalagi urbanisasi ke wilayah yang lebih jauh ke kota besar gitu, itu sudah mulai tampak ininya, impact-nya. Ya Pak Arif, menghentikan sih enggak, ya, belum mengurangi ya. Mengurangi ya.
Paling enggak satu rumah potong itu bekerja 800 orang kan lumayan banyak. Ya. Untuk daerah yang masih seperti itu. Padahal ya, itu kapasitasnya belum full capacity ya Pak ya dari terpasang. Sudah sekarang. Sudah Sekarang ini mulai terpenuhi kapasitasnya. Kok bisa cepat ya Pak? Sudah lumayan lama kan, dari udah 2 tahun lebih ya. Kan pandemi kemarin. Iya, tapi kan jalan terus. Gak ketok meneng-meneng. Nggak ketok. Tapi siapa ngeliat sih namanya di Giri Tontro ada solar panel 5 mega. Ya. Orang nggak percaya. Ya. Bener Pak Tum. Ya lihat aja sana. Padahal awalnya agak dipersulit tuh. Semua farm saya semua pasangin solar panel kan. Giri Tontro bukan yang pertama ya? Untuk farm saya? Yang pakai solar panel? Saya kurang tahu yang lain, tapi mudah-mudahan kalau di tempat saya yang Dan pertama. Ini paling besar ya Pak ya? Enggak, maksudnya yang di grupnya Bapak itu Giri Tontro yang besar. pertama? Ya, paling pertama. besar dan pertama? Ya. Sekarang yang lain ngikutin itu? Iya, di farm di Praci, di itu semua ikut, di Purwantoro, di Wonosari ikut semua. Pak, kalau model ini kita tarik ke skala ekonomi tadi, bisa diimplementasikan untuk bagian dari pelatihan di sini dalam skala yang lebih kecil, mestinya bisa Pak ya? Untuk solar panelnya? Ya, jadi mengintegrasikan tadi powernya. Kalau ya, mau kalau untuk rumahan boleh, tapi kalau ya. untuk itu ke UMKM nggak bisa, susah Pak. Susah ya, nggak bisa ketemu, ya? Nggak ketemu. Okay. Bukan di situ tempatnya mereka. Karena itu boleh dibilang teknologinya diperlukan kan. Kalau kita ngajarin orang usaha itu kan yang gampang untuk dieksekusi. Ya. Terus gini Pak, tadi Bapak kan ini saya makin tercerahkan ini. Bapak tadi juga menyebut soal di awal kita ngobrol itu di sini ada pesantren, tapi juga pesantren yang saya bilang kalau spesialis gitu ya, karena nggak banyak dan tidak komersial gitu ya. Kalau kita bicara bisnis Bapak, kemudian bikin pesantren dan tempatnya juga di sini gitu, lokasi yang juga untuk ngembangin entrepreneurship itu sejauh mana Pak? Relevan nggak itu sebetulnya? Atau dua hal yang terpisah? Atau malah itu terintegrasi sebetulnya konsepnya? Ya emang Pak Arif, kalau itu beda. Seperti yang saya obrolin tadi beda. Kalau itu filsafat saya sudah beda. Ya. Kalau ngomong pesantren itu kita orang Jawa Pak Arif. Ya. Pada saat masa daripada tembangnya para wali itu dari Mas Kumambang sampai dengan Megatruh, kalau Pak Arif ngikutin gitu. Pada saat Mas Kumambang, Mijil, selanjutnya ada Asmorondono dan ujungnya ada Asmorondono itu pada saat orang berkarya ujungnya hidup itu kan durmo. Kalau dalam bahasa filsafat Jawa, durmo itu dharma. Dharma ya. Ya dharma. Sehingga pada saat orang menuju masa setelah tua itu kan umur-umur saya ini kan udah perlu doa orang lain juga. Iya kan? Ya ini bagian dari dharma daripada ujung umur lah, pesantren itu dibangun sehingga pagi sore kita ada yang doain. Tapi bahwa ini orang-orang terpilih dan dikasih selipan untuk tidaknya bicara tentang keagamaan, tapi bagaimana mendeliver sebuah kehidupan ekonomi berikutnya. Itu kira-kira. Jadi ini menjalankan keagamaan ya, hidup beragama dengan baik, ibadah dengan baik, didasari oleh kekuatan ekonomi yang solid gitu ya. Yang ngerti lah, jangan sampai enggak sama sekali. Jadi kalau udah sampai kalau dulu saya umur di bawah 55 itu bahasanya masih Asmorondono Pak. Karya terus, footprint terus, legacy terus. Setelah nanti kepala 60 kan enggak lagi. Bicaranya kan belum kepala 60 sekarang. Ya ini kan harus prepare. Iya, oke. Pada kepala 6 udah durmo itu. Durmo itu udah dharma. Jadi udah ngelihat, oh saya dulu pernah ngajak Pak Arif ngelihat karya saya. Kereta cepat. Legasi lah, enggak lah. Ya saya nggak sebut lah. Pernah ngelihat legasi. Sampai Irian paling nggak bisa lihat. Oh jembatan itu ada letekan. Itu legasi dan footprint. Setelah itu udah selesai kan masa itu. Karena seiring dengan berjalannya umur dan sebagainya, ya durmonya jalan. Karena setelah durmo itu ujungnya nanti pocong dan megatruh gitu. Aku kudu belajar sih. Megatruh itu ya sudah lewat. Jadi, itu bahasa yang berbeda pesantren itu. Jadi dengan sisa umur yang ada ini, yang tadi yang development orang itu kita lakukan, sehingga footprintnya ada. Tadi
termasuk pertanyaan Pak Arief ini batu buat apa? Ini karya orang ditulis dong. Suatu saat nanti 100 tahun lagi nggak ada yang tahu. Prasasti. Itu karyanya Bejo, Parmin dan seterusnya. Gitu. Nah, Pak, satu juga dimensi ya. Kalau kita bicara tadi dimensi bisnis, kemudian dimensi spiritual. Satu dimensi lagi di sini yang kita lihat. Ini sering sekali loh di sini ada wayangan gitu kan. Kadang-kadang sekali wayangan 3 dalang gitu kan dengan meskipun kemarin dengan protokol kesehatan waktu pandemi itu. Kenapa budaya juga Pak Tum tekankan di sini gitu ya? Apa nih? Sebenarnya filosofinya apa? Kok budaya juga ditekankan gitu? Pak Arief kan ngelihatnya cuma wayangan. Iya. Pak Arief nggak pernah ngelihat pada saat wayangan itu UMKM di depan jualan sana berapa banyak kan nggak pernah lihat. Ya, bisa dibayangkan itu. Iya. Oke. Itu pada sebelum masa pandemi jalan dari ujung sana sampai ujung sana penuh Pak Arief. Jadi jangan lihat wayangannya. Selain kita mau melakukan ya pembinaan budaya gitu ya, orang juga perlu panggung dan sebagainya. Tapi UMKM yang terkait di sana itu banyak sekali Pak Arief. Sekali-sekali Pak Arief nanti tak kasih gambar. Ini jawaban ini clear Pak. Nanti tak kasih, nanti malam Sabtu ke Pahing tak bikinkan video di jalan itu ya. Tak kirim ke Pak Arief. Berapa banyak orang yang ada di Kalau kosong aku tak nonton Pak. Monggo, lihat sekilas. Ini boleh Pak, saya coba tarik benang merahnya bahwa Bapak bikin pagelaran wayangan sebulan sekali ya, selapan dino sekali ya, dengan 35 hari. Dengan giliran gitu ya, para dalang dan lain-lain. Itu sebetulnya Bapak ingin membumikan budaya ini kaitannya yang impactful juga terhadap kehidupan bisnis, ekonomi masyarakat gitu. Iya. Itu dulu banget itu Pak. Coba Pak. Skala anunya Pak, tatarannya udah tinggi sekali. Ini tak kirim. Jadi saya setiap malam walaupun saya nggak pulang, itu suka dikirimin video Pak yang jualan nih gitu. Nanti kalau udah sore jam segini mereka udah pasang tendanya masing-masing. Pak, saya jadi ini Pak, ngobrol yang nggak lama ini, saya merasa bahwa yang terakhir ini soal budaya ini mengunci ini. Ya, menyimbolkan bahwa yang Pak Tumiono sebagai founder dari Widodo Makmur Perkasa Group yang usianya sudah 25 atau 26 tahun ya. 26 tahun dan kemudian Bapak juga punya legacy di bisnis yang di luar Bapak perusahaan sendiri gitu ya, di BUMN segala macam itu. Kalau saya bilang ini seperti Trisula Pak. Trisula dengan makna yang berbeda. Pedang satu itu bisnis yang bermanfaat untuk ini. Pedang duanya itu adalah spiritualitas tadi. Yang pedang ketiganya budaya. Tapi tiga-tiganya ini ujung-ujungnya adalah kepada peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Kira-kira begitu nggak Pak kalau saya boleh tarik benang merahnya Pak? Iya, iya. Pak Arief betul gitu. Nanti kan Pak Arief katanya mau wayangan Solo Pos. Asik Pak. Coba fotoan di luar. Kita nanti ajak kolaborasi dengan Widodo Makmur Pak. Ya, itu otomatis nanti di bawah. Pak Arief kan jarang merhatikan apa yang tadi saya omongin. Jarang Besok Pak. Kalau pas lagi wayangan tontonan di luar sebelum jam 7 sore atau jam 8. Di depan Pak Arief itu tergelar UMKM di sana. Kalau yang saya pernah alami di kampung saya, kalau ada wayangan itu ada gendar pecel, dan sebagainya macam-macam lah Pak. Termasuk yang di situ dulu judi apa segala macam juga banyak semuanya. Ada perputaran uang lah di situ kira-kira. Ya. Itu yang penting saya jagain. Jadi itu kalau itu jadi kalender kan mereka udah otomatis gelar itu. Otomatis mereka. Jadi kalau stupa yang malah nggak ada, mereka malah nanya kok bisa sih nggak ada gitu. Karena itu udah menjadi kalendernya mereka juga gitu. Pak, konklusi Pak. Ya. Pesan saya nggak ingin mengatakan pesan terakhir. Jadi pesan penutup dari sesi ini, obrolan kita ini yang ingin Bapak sampaikan ke anak-anak muda pada sahabat Indonesia. Ya jangan takut memulai sesuatu. Oke. Mulai aja dari hal yang kecil. Hal kecil itu adalah learning curve. Kalau kita tidak melatih untuk putusan dari yang kecil, baik usaha apapun, kalian tidak akan bisa melakukan yang lebih besar. Oke. Pasti gagal itu, tak jamin. Karena tidak pernah melakukan latihan. Misalnya saya memulai sesuatu dari yang kecil. Kalau ada masalah yang besar, itu paling tidak saya sudah pernah ngalami mutusin sesuatu sebelumnya. Sehingga itu akan menjadi dasar untuk bisa melakukan prosesi-prosesi berikutnya. Kalau yang kecil berhasil, besar itu cuma matter of upskill daripada bisnis proses. Makanya saya bilang di sini center of excellence.
Aku tahu bikin ayam petelur 30.000. Kalau udah berhasil, hitung-hitungannya udah bener, mengupscale itu kan hal yang gampang. Karena laboratoriumnya udah terjadi gitu. Nah, laboratoriumnya anak-anak muda apa? Ya mulai aja dari yang kecil, karena bisnis itu ada 3 cara. Bisa ikut franchise, memulai dengan dirinya sendiri, atau bareng dengan temen yang sudah ada. Cuman 3 cara itu. Kalau kalian takut ya udah ikut temen lah, kecil-kecil latihan, ngitusin bareng-bareng. Kalau lebih takut lagi ikut franchise, manajemen ada yang ngatur. Kalau sudah berani sekali ya nyoba dari skala yang kecil, sehingga itu nanti bisa di upskill dan seterusnya. Jangan takut memulai, sekalipun dari yang hal yang paling kecil. Jadi itu proses yang kemudian akan Harus dilewati. trial dan adjust ya Pak, bukan trial and error ya. Enggak, Terus adjust. belajar, trial adjust, jangan takut salah juga gitu ya. Ya kalau nggak salah nggak pernah ada kebenaran. Kalau nggak berani mencoba dan nggak berani salah, nggak akan pernah tahu. Nggak pernah tercipta apa-apa. Pernah tercipta apa. Jadi kalau gagal dari yang kecil itu kan risknya rendah. Oke. Pak Tum, Ya. top. Matur nuwun. Kita berdoa Pak Tum tidak lelah untuk berkontribusi terus kepada Indonesia Pak. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan BMP Makasih juga. semakin maju. Terima kasih Pak Arif udah jauh-jauh datang ke sini. Oh siap Pak, deket Pak 1 jam. Ya sahabat Indonesia, ini obrolan saya dengan Pak Tumyana yang saya merasa meskipun ini nggak jauh-jauh waktunya setelah Idul Kurban begitu ya, ini obrolan yang sangat bergizi gitu ya, berdaging. Nah, kita dapat banyak hal yang mudah-mudahan kita bisa aplikasikan nanti. Dari Joglo Tumyono, entrepreneurship dibangun, spiritualitas juga dibangun, budaya dibangun, dan disinilah Center of Excellence itu dimulai dan dikembangkan. Pak Tum, terima kasih. Sama-sama Pak Arif. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita ini untuk sahabat Indonesia. Amin, amin. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.